Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita bertemu lagi di pengajaran KPKS Hieronymus. Hari ini Selasa 21 Desember ya, 2021. Kemarin kita sudah menyelesaikan belajar kitab Mazmur dan malam hari ini kita ingin mendengarkan dari Pak Seto, apa sih Advent itu? Karena kita sebentar lagi akan menyambut Natal, hari kelahiran dan kedatangan Juru Selamat kita semua ya, Yesus Kristus. Untuk membuka pertemuan malam hari ini, kita buka dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Marcel. Silakan Pak Marcel. Baik, terima kasih Pak. Mari kita bersatu dalam doa untuk membuka acara kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena pada sore malam hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan pembelajaran yang nanti akan dibawakan oleh Pak Seto. Tuhan, semoga karena kuasa Roh-Mu yang kudus, peralatan yang kami manfaatkan dapat berfungsi dengan normal, sehingga segala sesuatu yang disampaikan, yang diajarkan oleh Pak Seto, sungguh-sungguh kami dapat pahami, kami dapat mengerti. Semoga Advent kali ini sungguh-sungguh kami pahami dan maknai dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya menjelang perayaan Natal nanti. Tuhan, kami serahkan seluruh harapan, seluruh rencana kami ke dalam penyelenggaraan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Marcel. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Ya, hanya ada beberapa hal saja yang mau saya sampaikan ketika kita mau diskusi atau mau berbicara tentang Advent. Nggak perlu diskusi lagi tentang misalnya apa arti Advent. Sudah nggak ada diskusi lagi. Tapi saya mau bertanya Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang itu berapa kali? Tuhan Yesus datang ke dunia itu berapa kali? Saya nggak ngomong kedatangan di dalam hati, itu urusannya lain ya. Tetapi yang seringkali dibicarakan, disampaikan di dalam gereja Katolik kalau bicara tentang kedatangan Tuhan. Berapa kali? 2 kali. Berapa kali? Kedatangan yang pertama kapan? Kalau kedatangan yang pertama kita bisa tunjuk waktunya. Kita juga bisa tunjuk tempatnya kapan Tuhan datang, di mana Tuhan datang. Abad pertama di Israel, dan waktu itu Tuhan datang sebagai seorang manusia, itu kan ya. Nah, kemudian Tuhan akan datang lagi? Iya, akan datang lagi. Itu tiap kali misa Bapak Ibu menyebut Tuhan yang akan datang. Setiap kali makan roti ini, minum piala ini, kita mewartakan Tuhan sampai Dia datang. Berarti Tuhan akan datang lagi. Begitu kan ya?
Atau Bapak Ibu bisa mengingat apa yang disampaikan dalam syahadat, yang diucapkan dalam syahadat. Naik ke surga, oh tunggu dulu, yang pertama itu, gimana? Percaya tentang Allah Bapa sebagai pencipta, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita. Terus, yang dikandung, dilahirkan, itu datang pertama kan? Lalu disalibkan, wafat, dimakamkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terus dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Itu yang nyatanya terus-menerus kita ingat, kita sampaikan, kita rayakan, kita kenangkan dalam perayaan-perayaan liturgi. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau orang berbicara tentang Advent, sambungannya pasti dengan Natal. Dan kadang-kadang dimengerti hanya dengan Natal. Nah, kalau berbicara tentang Natal, itu kan kita mengenangkan kembali kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Kedatangan yang kedua belum terjadi dan kita masih menantikan. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, benarkah dalam Advent menjelang Natal kita hanya berpikir tentang kedatangan Tuhan yang pertama? Nah Bapak Ibu, sekarang begini caranya. Tolong Bapak Ibu ditulis dulu lah, ditulis dulu. Ini hanya untuk mengingat bacaan yang kita dengarkan selama masa Advent. Advent yang pertama, kita ambil Injilnya saja ya. Itu dari Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28, dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 36. Kemudian Advent yang kedua, ini kita bicara tahun C, tahun ini ya. Itu Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Berikutnya Advent ketiga, itu dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai dengan 18. Advent yang keempat, yang baru saja, itu dari Lukas bab 1, 39 sampai dengan 45. Tunggu dulu, catatan saya benar apa enggak? Nah, karena kita konsentrasi dengan tiket itu jangan-jangan malah ini bacaan agak diabaikan. Nah, bisa jadi selama ini kita memikirkan bacaan itu ya sekedar didengarkan, dibaca, lalu mendengar penjelasan dalam homili. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan rangkaiannya. Nah, kalau kita melihat bacaan di Advent yang pertama, Injil untuk Advent yang pertama. Silahkan Bapak Ibu membukanya dulu. Lukas bab 21. Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Sudah ketemu? Kita lihat teksnya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat
Anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Baik, Bapak Ibu perhatikan ayat 25 sampai dengan 28 ini. Pertanyaannya balik ke pertanyaan awal. Ini menyebut atau berbicara tentang kedatangan Tuhan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Kedua, Pak. Kedua. Dan Bapak Ibu perhatikan, ini di Minggu Advent yang ke-1. Oh, minta maaf Bapak Ibu, memperhatikan nggak bacaan hari Minggu demi Minggu selama Advent itu? Ini benar nggak yang saya catat ini? Nanti kalau melihat tahun liturgi A atau B atau C sama. Yang dibahas atau yang dibacakan adalah Tuhan yang datang untuk kedua kalinya. Nah, lanjut ya bacaannya ya. Nanti kita akan diskusikan. Ayat 34 sampai dengan 36 masih nyambung. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, ini Advent yang pertama. Kita lihat Advent yang kedua. Dari Injil Lukas, karena tahun C, sekarang Lukas bab 3, ayat 1 sampai dengan 6. Bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ini Advent kedua. Ini mau bicara tentang Tuhan yang datang, kok bacaannya tentang Yohanes. Nah, sekarang pertanyaan masih sama. Ini bacaan tentang ini Yohanes Pembaptis. Ini menyangkut kedatangan Tuhan yang pertama atau yang kedua.
Yang pertama atau yang Pertama. nyebut yang pertama. Karena kedatangan Tuhan yang pertama itu meliputi kelahiran sampai kematian. Ya sampai naik ke surga tentu saja. Nah, berikutnya Advent yang ketiga. Ini bacaan dari masih Lukas bab 3 dari ayat 10 sampai dengan 18. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Pemungut cukai ya ini ya. Jawabnya, ini jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya di dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, perhatikan lagi, ini menyangkut kedatangan Yesus yang pertama atau yang kedua. Kalau ngomongin Yohanes, ya gampang. Ini pasti berkaitan dengan kedatangan yang pertama kan. Tapi kalau Bapak Ibu memperhatikan pesannya, ini menyangkut juga kedatangan Tuhan untuk yang kedua. Nah, kemudian karena apa? Perhatikan tentang berjaga-jaga, tentang bertobat, itu tadi. Kan mirip dengan bacaan Advent yang pertama. Lalu, sekarang yang keempat ya. Silakan ke Lukas bab 1. Lukas bab 1. Bapak Ibu ada yang ingat bacaan hari Minggu kemarin dari mana? Tentang apa? Elizabeth. Makanya tadi saya minta Bu Elizabeth, nyebut Bu Elizabeth. Suruh muncul. Nah, sekarang Lukas bab 1 39-45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke dalam rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring. Jadi Elizabeth yang berseru ya. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu."
siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kalau ini jelas sekali menunjuk pada kedatangan Tuhan yang pertama. Karena lihat saja, ini menceritakan kunjungan Maria kepada Elizabeth. Dan Maria baru saja menerima tugas dari Tuhan yang disampaikan kepadanya melalui malaikat Gabriel, ya. Dan ini jelas Maria adalah pribadi yang punya peran utama, ya, dalam kedatangan Tuhan untuk pertama kalinya ini. Nah, Bapak Ibu, saya sengaja mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan bacaan-bacaan selama 4 minggu Advent untuk melihat, oh ternyata yang kita harus renungkan selama masa Advent itu bukan hanya kedatangan Tuhan yang pertama ketika dia lahir sebagai seorang manusia, tetapi juga kedatangannya yang kedua. Dan itu malah kita renungkan di awal di Advent yang pertama. Nah, sekarang begini dulu Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu membuka surat Ibrani bab 9. Surat Ibrani bab 9. Ibrani bab 9, saya tidak akan bicara semuanya. Tapi Bapak Ibu coba lihat ke ayat 27. Ya, 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, ya, tanpa menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita coba lebih memperhatikan atau fokus kepada kedatangan Tuhan ini. Nah, kemudian kalau bicara tentang kedatangan Tuhan, ya mulai dengan Maria menerima kabar dari malaikat. Jadi ini bukan sekedar kabar sebenarnya, ya. Ini penugasan. Jadi kalau Bapak Ibu datang waktu itu ke rumah Maria, itu sebenarnya kan malaikat Gabriel membawa SK dari surga. Bapa di surga memilih Maria untuk mengandung, melahirkan. Cuma melahirkan? Enggaklah. Membesarkan anak Allah yang maha tinggi. Jadi mulainya dari situ. Dan kemudian Maria mengatakan, ya, saya terima tugas ini. Dengan mengatakan, aku ini hamba Tuhan.
jadilah padaku menurut apa yang kau katakan. Menurut yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Dan kesanggupan Maria itu soal yang sangat serius ya. Bapak, Ibu, sebelum anak-anak lahir, Bapak Ibu sudah tahu anak-anak itu akan jadi seperti apa nanti besarnya. Apakah anak-anak lahir itu sudah dengan buku manualnya? Buku manual. Jadi anakmu nanti akan begini, nih cara mengatasinya begini. Nggak ada. Ketika Maria menerima tugas, kamu akan mengandung, melahirkan seorang anak, anakmu adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Apakah Maria sudah tahu apa yang akan terjadi dengan anaknya itu? Ya enggak lah. Buktinya apa? Buktinya, Bapak Ibu silahkan ke Injil Lukas lagi ya. Bab 2 sekarang. Bab 2. Lukas bab 2. Bapak Ibu tolong ke ayat 48. Ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berdemikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Kalau Maria dan Yusuf tahu Yesus itu harus bagaimana, udah biarin aja, nggak usah dicari. Karena ayat 49, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Nah, kalau Maria tahu kan nggak usah repot-repot nyari, biarin aja. Ntar juga pulang. Nggak ada di rumah Bapaknya kok. Nyatanya Maria dan Yusuf mencari tanda kalau mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan anak itu. Nah, setelah mendengar jawaban Yesus, lihat ayat 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Yesus umur 12. Dari lahir sampai umur 12, Yesus bersama dengan Yusuf dan Maria. Kok bisa Maria sampai nggak ngerti? Bapak Ibu, tunggu dulu. Kalau bicara normal, situasi biasa ya, Bapak Ibu pasti senang punya anak cerdas. Pasti senang punya anak cerdas. Tapi tunggu dulu. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan anak yang cerdas, Bapak Ibu pernah nggak terpaksa belajar lagi? Anak kecil cerdas. Semua pasti senang punya anak cerdas. Tapi gara-gara anak itu Bapak Ibu harus belajar lagi. Pernah mengalami? Apalagi kalau anak ini sudah bertanya tentang Tuhan. Sampai dibela-belain ikut kursus kitab suci. Berapa kali saya ketemu dengan situasi seperti itu. Kenapa? Ya anak yang cerdas berpikir, bertanya. Dia mendengar, berpikir, lalu bertanya. Dan yang ditanya siapa? Ya kalau nggak bapaknya, ya ibunya. Pertama-tama nanya dulu sama ibunya nggak bisa jawab, tanya sama bapakmu. Bapaknya nggak bisa jawab, marah. Enggak lah. Cari jawaban atas pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu tumbuh sebagai anak yang cerdas loh ya. Cerdas. Orang-orang itu mengakui kalau Yesus cerdas. Sekarang coba lihat ke ayat 46. Masih di Lukas 2. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, para pemuka agama Yahudi, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Mendengar, kalau yang kelihatan kan dia mendengar dan bertanya. Tapi prosesnya kan nggak langsung begitu. Mendengar, berpikir,
bertanya. Ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jelas kan? Yesus kecil cerdas. Dan yang mengakui kecerdasannya itu bukan teman-teman sebaya ya. Alim ulama, orang-orang berilmu, guru-guru agama Yahudi. Dan Bapak Ibu, kebayang kan? Bunda Maria harus, ya tentu saja bersama Pak Yusuf ya, itu harus mengurus anak yang seperti ini. Nomor satu, atau hal yang pertama, gimana membantu supaya anak ini tumbuh baik. Ketika dalam perjalanan waktu anak ini menjadi anak yang cerdas, Bapak Ibunya diam saja? Enggak mungkin. Kalau ada orang yang kemudian meremehkan, Maria itu tugasnya cuma melahirkan. Tanya saja sama yang ngomong kayak gitu. Ada kan orang-orang yang menuduh Maria itu cuma melahirkan sehingga enggak perlu dihormati, enggak perlu dihargai. Itu hal yang dianggap biasa saja. Tanya saja sama yang ngomong kayak gitu. Emangnya begitu dia lahir, lalu langsung bisa ngomong, langsung bisa jalan? Nah kan enggak begitu. Kalau ikan menetas, langsung bisa berenang. Sapi, kambing, domba, tunggu beberapa lama, menit atau jam setelah lahir, sudah bisa jalan. Anak manusia, bayi, untuk bisa berenang tunggu berapa lama? Untuk bisa berjalan tunggu berapa lama? Dan selama dia dari lahir sampai bisa berjalan, dibiarkan begitu saja. Kemudian, ibu-ibu coba jawab pertanyaan saya kalau sanggup. Anak ibu itu dulu bisa menyebut kata yang pertama. Kata pertama yang diucapkan oleh anak ibu apa dulu? Ini ada ibu-ibu di sini kan? Terus saya nanya siapa? Bapak-bapak emang ingat? Bapak dulu waktu setelah lahir, Bapak nyebut kata pertama apa? Ya nggak mungkin ingat. Maka saya tanya sama ibu-ibu, tapi ibunya nggak mau jawab. Kata pertama yang disebut oleh anak ibu, terserah anak yang keberapa, itu bukan, saya nggak perlu memilih anak yang keberapa. Elizabeth. Pertanyaan yang kedua, boleh jawab langsung dua-duanya. Anak ibu itu bisa mengucapkan kata pertama itu setelah ibu mengucapkan berapa kata untuk dia. Nah ini pertanyaan yang kedua nih, kalau Bapak Ibu bisa jawab, luar biasa pasti. Ibu bicara sama anak ibu, waktu bayi itu berapa banyak kata yang diucapkan? Nggak bisa ngitung kan? Nah, coba kalau mau orang berpikir, menuduh Maria itu tugasnya hanya melahirkan. Memangnya Tuhan Yesus itu begitu lahir terus bisa jalan, terus bisa ngomong? Ya, tapi itu udah ada di kitab lain, bukan di Alkitab. Masih digendong udah bisa ngomong. Begitu lahir, sebentar kemudian udah ngomong belain ibunya. Tapi itu di bagian lain. Itu di kitab lain, nggak masuk di Alkitab. Nah, kemudian bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, nggak bisa lah. Manusia ketika lahir sebagai bayi, perhatikan saja, hidupnya bergantung kepada orang tuanya. Kalau situasi normal, bergantungnya kepada bapak atau kepada ibunya. Situasi normal. Ibu. Ini tanya pada diem semua. Ibu, Pak. Ibu. Ibu.
bergantung ke ibunya kan. Udah lupa. Coba, memang Tuhan Yesus begitu lahir, udah jalan-jalan sendiri, ngobrol, cari makan sendiri gitu. Terus Tuhan Yesus itu kan pinter baca ya. Dia jadi guru agama Yahudi, dia jadi rabi, belajarnya bagaimana? Belajar bicara di rumah, belajar berdoa di rumah, belajar baca tulis, itu urusan rumah. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan ini Bunda Maria, saya menyebut saja hanya di masa kecil saja ya. Kalau sampai Yesus remaja umur 12 itu bisa bicara seperti itu, Bapak Ibu kebayang nggak dari umur 1 sampai umur 12 di rumah itu Yesus, kemudian Bu Maria dan Pak Yusuf itu bagaimana interaksinya di rumah? Sangat intens. Pertanyaan ya, lihat aja anak ini jadi anak yang cerdas loh. Bapak Ibu gimana caranya membantu supaya anak-anak berani ngomong di depan orang banyak? Perlu waktu yang hebat itu. Masih ngomongin ya masa kanak-kanak saja. Yang tahu kalau Yesus itu anak Allah siapa? Nggak mungkin semua orang. Yang diberitahu kalau Yesus itu anak Allah, yang diberitahu kalau anak yang diraih Maria itu adalah anak Allah, siapa? Maria dan Yosef. Kalau Allah pasti. Nomor 2 yang ngasih kabar, Malaikat Gabriel. Berikutnya Maria. Terus Yusuf. Padahal Maria mengandung waktu mereka berdua masih tunangan. Dan semua orang tahu itu. Ingat ketika Yusuf punya niat untuk menceraikannya diam-diam? Ya. Baik. Nah, kemudian kalau ini masih tunangan kok hamil. Ya. Kemudian apakah kemudian Maria bisa bicara kepada tetangganya? Ini bukan anak Mas Yusuf. Ini bukan anak Pak Yusuf. Ini anak Allah. Kemarin aku didatangi oleh Malaikat Gabriel. Bisa bicara begitu kepada orang lain? Nah, akan dianggap apa kalau sampai ngomong kayak gitu? Dan kalaupun dia bicara kepada orang lain, orang akan percaya. Iya, itu anak Maria, itu anak Allah yang maha tinggi. Itu. Kalau orang mengatakan begitu dan percaya, nggak akan Yesus pulang ke Nazaret ditolak. Jadi Maria, Yusuf itu yang tahu kalau Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Tapi dia tidak diberitahu nanti anak ini akan menjadi seperti apa. Nah, kalau kita memperhatikan peran Maria, Bapak Ibu, dia adalah orang yang punya peran yang sangat penting untuk kedatangan Yesus yang pertama. Dan perannya nggak bisa digantikan. Hanya satu orang yang mengalami dan melakukan itu. Dan Bapak Ibu, ini Maria punya peran yang penting ini. Nah, sekarang kita coba lihat Yesus yang datang. Kalau di Lukas bab 1, waktu memberitahu Maria, Malaikat Gabriel itu berkata begini, ya, dia harus diberi nama Yesus. Kemudian dia akan disebut, Yesus itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kemudian lihat juga ayat 33, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamanya. Nah, kemudian lihat juga kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini sudah pasti tidak berbicara tentang raja atau kerajaan dunia. Karena kalau kerajaan dunia, ya pasti akan ada akhirnya.
Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu tolong membuka Injil Matius. Kita lihat arti nama Yesus. Bab 1 ayat 21. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus, anak Allah yang maha tinggi, lahir sebagai seorang manusia, dan dia lahir sebagai manusia itu punya tujuan. Ini kedatangan yang pertama. Tujuannya apa? Menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi Bapak Ibu ketika merayakan Natal, ini kita merayakan kelahiran Juru Selamat. Apa yang akan dilakukan oleh Juru Selamat? Menyelamatkan. Bagaimana dia menyelamatkan? Lihat, dia, Yesus, anak Allah itu, dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan kemudian itu dilakukan dengan mempersembahkan diri di kayu salib. Di bagian-bagian lain di Perjanjian Baru termasuk surat Ibrani tadi, jelas disampaikan. Yesus datang ke dunia itu untuk membebaskan manusia dari dosa. Untuk menghapus dosa manusia. Dan sekali lagi itu dilakukan di kayu salib ketika dia mempersembahkan diri sebagai korban penghapus dosa. Ini Bapak Ibu menyangkut kedatangan Tuhan yang pertama. Dan setelah karya penyelamatan selesai, Tuhan Yesus kembali ke surga dan nanti dia akan datang. Tentang kedatangannya kembali, kedatangan untuk yang kedua kali, Bapak Ibu akan ketemu dengan ungkapan, dia akan datang sebagai anak manusia. Baik, kembali ke Lukas bab 21 tadi. Teks paralelnya ya kurang lebih mengatakan hal yang sama. Lukas 21. Lihat ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Buat apa dia datang untuk kedua kalinya dalam kemuliaan? Nah, Bapak Ibu harus mengingat lagi tentang anak manusia. Mengingatnya gampang saja. 27. Anak manusia itu sama dengan Raja Kerajaan Surga. Anak manusia itu bukan manusia. Dia justru tokoh surgawi yang punya kuasa atas kerajaan surga. Kalau di dalam Injil Matius, Bapak Ibu nggak akan lupa pengadilan terakhir. Anak manusia bertindak sebagai Raja Kerajaan Surga yang bertindak sebagai hakim di akhir zaman. Tugasnya apa di akhir zaman sebagai hakim? Semua orang akan mati. Semua orang akan dihidupkan lagi. Lalu Tuhan akan menentukan siapa yang layak masuk ke dalam kerajaan surga dan siapa yang tidak layak. Yang layak masuk dalam kerajaan surga digambarkan seperti domba-domba yang ada di sebelah kanan. Yang tidak layak masuk dalam kerajaan surga itu seperti kambing-kambing di sebelah kiri. Nah, untuk orang yang percaya kepada Yesus, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Ya sederhana saja. Bapak Ibu, selama hidup, kita itu kan ikut Yesus. Yesus itu yang punya surga. Dan kita ikut Yesus karena berharap surga.
Kalau selama hidup saya ikut Yesus, maksud saya takut ketemu Yesus? Jadi kalau begitu, kalau sampai ada rasa takut, pertanyaannya, lu selama hidup di dunia saya itu mengikuti Yesus atau mengikut siapa? Saya murid Yesus, saya hamba Yesus, saya anak Allah, ketemu Yesus kok takut? Kalau mengingat surat Ibrani tadi, perhatikan, Tuhan Yesus akan datang lagi untuk mengaruniakan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, ini berarti kedatangan Yesus yang kedua bukan sesuatu yang menakutkan. Setiap kali merayakan misa kita diingatkan Tuhan akan datang. Setiap kali mengucapkan syahadat kita mengatakan Tuhan akan datang. Dan kita menantikan itu. Entah kita akan sampai melihat kedatangan Tuhan secara langsung di akhir zaman, atau kita akan atau Tuhan akan datang secara pribadi kepada kita. Itu bukan soal lagi buat kita. Karena apa? Lu selama hidup saya ikut Yesus kok. Jadi kalau harus ketemu Yesus, ya yang muncul harusnya kegembiraan, bukan ketakutan. Nah, Bapak Ibu, selama Advent, kita diajak untuk mengenangkan dua kedatangan Tuhan ini. Kedatangan Tuhan yang pertama, datang sebagai manusia, yang bukan manusia sebenarnya ya. Sungguh Allah, sungguh manusia, tetapi Bapak Ibu ingat saja, Yesus. Dia diberi nama demikian karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak Ibu bisa menyelamatkan sesama dari dosa? Menyuruh sesama tidak berdosa? Bisa. Tapi membersihkan sesama dari dosa, itu bukan pekerjaan manusia. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Yesus datang pertama kali untuk membebaskan manusia dari kekuasaan dosa. Sesudah itu nanti dia akan datang lagi. Dan di kedatangannya yang kedua, dia akan memberikan, mengaruniakan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang menantikan Yesus. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, dua kedatangan ini yang kita lihat dalam masa Advent. Baik, sampai di sini dulu, Pak Narto. Minta maaf, saya minta waktu sebentar untuk ganti ini laptop karena ini saya masang kabel tapi baterai tidak terisi. Jadi sebelum tiba-tiba menghilang, saya ya permisi dulu. Enggak apa-apa, saya tetap melakukan ini. Silakan, Pak. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Ada yang Boleh langsung bertanya gitu Pak ya. Pak Seto mau pindah dulu nih. Pindah laptop Pak ya. Kalau boleh saya sambil enggak apa-apa saya lakukan ini. Oh iya. Silakan saja. Silakan Pak. Oke, bertanya ya Pak Seto. Cerita tentang masa kelahiran Yesus tadi itu sampai dia umur ke-12 itu menurut saya sangat menarik. Dan saya sendiri masih sangat awam karena tidak punya referensi lain gitu. Tetapi ingin sekali mendapatkan gambaran atau mendapatkan cerita yang memang juga diakui oleh Gereja Katolik. Seperti apa sebenarnya dinamika Yesus itu dari masa kecil itu sampai di umur 12, terus langsung nanti dia juga sampai dia dewasa. Karena itu tidak banyak kita dengar ceritanya. Mungkin itu tidak dianggap penting, tetapi kita itu punya rasa ingin tahu gitu, seperti apa gitu. Artinya tadi dia begitu dinilai cerdas, pintar oleh alim ulama, ahli agama gitu. Apakah itu sepenuhnya karena pengajaran orang tua? Yang kedua, sampai dia besar gitu,
kapan dia sebagai seorang anak manusia dan kapan dia sebenarnya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Terima kasih Pak Seto. Baik, begini saja dulu. Bapak, Ibu, berapa kali mendengar kata Yesus kecil tadi itu cerdas? Bapak Ibu semua tahu tentang Yesus yang hilang di bait Allah, tahu semua. Tapi saya hanya mau bertanya tentang Tuhan Yesus yang cerdas ini tadi. Bapak Ibu sudah berapa kali mendengarnya? Apakah ini kali yang pertama? Masa? Nggak mungkin. Tapi bisa jadi. Ini 2-3 kali, kan ada bacaannya. Iya, pasti ada bacaannya, Ibu. Dari dulu sampai sekarang ada. Tapi yang saya maksudkan, berapa kali Bapak Ibu itu tadi sampai pada kesadaran, oh iya ya Tuhan Yesus wakil itu cerdas ya. Itu yang saya maksudkan. Kalau mendengar bacaan, oh dari dulu ada di teks kok. Yeah. Tetapi yang itu tadi yang justru saya maksud. Kalau berbicara tentang Yesus yang cerdas ini tadi. Selanjutnya, nah begini. Dari ini saya sudah bisa berpindah. Hilang dulu. Yang berikutnya, sumber kita untuk tahu tentang Tuhan Yesus kecil itu terbatas. Nggak mungkin kita bisa mengerti semua. Kalau Bapak Ibu mengamati keseluruhan Injil, 4 Injil ya, yang punya cerita tentang masa kanak-kanak Yesus, Injil yang mana saja? Apakah semua Injil? Sudah pasti tidak. Injil Yohanes? Tidak ada masa kanak-kanak. Markus? Enggak ada. Hanya Lukas dan Matius. Dan pertanyaan yang sering kali saya ajukan kepada Bapak Ibu, orang Majus itu ketemu Yesus, kanak-kanak Yesus, di rumah apa di kandang? Rumah apa di kandang? Kandang. Kandang. Nah, coba buka Matius bab 2. Matius bab 2. Lihat ayat 11. Udah punya rumah. Ketemunya di mana? Di rumah apa di kandang? Di rumah. Di rumah. Nah, pertanyaan saya itu tadi, kalau saya bertanya sinis itu bukan saya mengejek, menghina ya. Enggak. Bapak Ibu, bacaan itu kan sudah entah berapa kali dibacakan ya. Dan tulisan itu tetap ada di situ. Tapi kenapa saya tidak tahu? Lalu akan ketemu pertanyaan yang lain lagi. Orang Majus itu ketemu gembala apa enggak? Ketemu di gereja tanggal 6 Januari. Iya kan? Kalau Bapak Ibu lihat bacaan, mau di Matius, mau di Lukas, enggak ada. Gembala ketemu dengan orang Majus. Lalu waktu Yesus disunat itu, ya Yesus disunat. Itu sebelum orang Majus datang atau setelah orang Majus datang? Ya udah kacau lagi. Yang saya maksudkan sebenarnya begini loh, setelah saya ngomong macam-macam itu. Bapak, Ibu, sumber yang kita punya tentang masa kecil Tuhan Yesus itu sangat terbatas.
Tapi sumber yang terbatas itu harus dipelajari. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini tadi? Saya bukan mengarang, bebas. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa adanya. Kalau Tuhan Yesus itu lahir sebagai seorang manusia, berarti mengikuti proses hidup seorang manusia sungguhan, kan? Dan di situ peran Maria sebagai ibunya pasti ada. Kalau Maria tidak berperan, nggak akan ini dia bingung tadi. Kemudian nanti akan ketemu juga. Kalau kita melihat, mengamati teks-teks yang ada saja di dalam Perjanjian Baru di Matius dan di Lukas, ada banyak hal yang seringkali kita tidak perhatikan. Karena kelemahan yang kita punya itu, kita lebih percaya pada memori kita daripada Alkitab kita. Ayo, percaya apa enggak? Maksud saya pertanyaan tadi itu loh, orang Majus itu ketemu Yesus di kandang apa di rumah? Bapak Ibu jawabnya pakai Alkitab atau pakai memori? Bapak Ibu membaca pikiran atau membaca Alkitab? Ya di gua Natal. Nah, saya tidak meremehkan tentang memori ya, saya memberi nilai serius kepada memori. Tapi kembali lagi, sumber-sumber yang ada, yang kita miliki, itu yang harus menjadi acuan kita untuk belajar tentang Tuhan Yesus. Kita bisa mencari ngomong tentang sumber-sumber yang berbeda. Yesus dari umur 12 sampai 30 pergi kemana. Tapi setelah itu terus mau ngapain? Nggak akan ada banyak artinya. Nah kemudian yang penasaran tentang kapan Yesus sadar kalau dirinya itu adalah Tuhan, itu pertanyaan yang dari dulu sudah diajukan. Lalu jawaban yang diberikan itu macam-macam, berbeda-beda, bentuknya juga cerita-cerita yang dimuat di dalam Injil tapi tidak termasuk dalam Alkitab. Misalnya, nanti Bapak Ibu boleh cari sendiri kok. Yesus pernah itu membuat burung dari tanah liat lalu meniupnya, lalu jadi burung beneran. Jelas dia jadi merasa paham kalau dirinya Allah karena membuat sesuatu yang mati jadi hidup. Tetapi ketika kita berbicara lebih lanjut, kapan dia sadar bahwa dialah adalah Allah dan manusia? Sejak umur berapa? Akhirnya kita tidak ketemu jawaban. Pertanyaan bisa diajukan, bisa dijawab, tetapi semuanya ada keterbatasan untuk menjawab. Karena apa? Sumber yang kita miliki tidak banyak. Tapi yang menjadi penting itu adalah sumber yang kita miliki harus dimanfaatkan, dibaca sungguh-sungguh untuk mengerti kebenaran tentang Tuhan. Begitu, Pak. Biar tambah bingung nanti. Enggak, ini saya tidak akan membuat bingung. Pak Seto, saya mau nanya, Pak. Bingung berarti mikir kan ya. Oh iya, betul Ibu. Bingung itu berarti tanda berpikir itu. Mau nanya sedikit nih, Pak. Iya, silakan, Pak. Di Injil Matius kita kan disajikan silsilah ya, Pak ya. Ya. Dari 14 keturunan sampai 14 lagi dari Abraham sampai Daud. Dan kemudian sampai Kristus. Tapi, nah ini saya masih terganjal, di situ kan Yusuf, Pak ya. Yusuf yang menjadi suami dari Maria. Tapi kan kita juga mengimani bahwa Maria dikandung oleh Roh Kudus. Jadi kalau Mesias putra Daud, nah ini kok jadinya agak nggak pas gitu, Pak ya. Pas. Kalau mau pakai bahasa yang sedikit jahat gitu ya, Bapak memilih Yesus itu anak Pak Yusuf atau anak Allah? Nah itu. Nah kalau Yesus itu anak Pak Yusuf biologis, ya dia manusia biasa. Dan kalau mati ya udah mati aja.
Maksudnya nggak ada nilainya untuk orang lain. Tetapi masalahnya adalah Yesus lahir di Israel pada waktu tertentu, pada zaman tertentu. Dan orang Israel punya keyakinan yang hidup dalam diri mereka. Kalau Tuhan Yesus itu waktu itu lahirnya di Jawa beberapa abad yang lalu, dia tidak akan disebut Mesias. Pasti akan disebut Ratu Adil. Ya, akan disebut Ratu Adil karena yang ditunggu orang Jawa itu datangnya Ratu Adil. Nah, Yesus lahir di Israel. Orang Israel itu sudah punya banyak pemahaman, termasuk dalam hal ini keyakinan akan kerajaan yang abadi. Silahkan mengingat ketika Tuhan berjanji kepada Daud, tahtamu akan kokoh selamanya, kerajaanmu akan kokoh selamanya. Nah, apa yang ditunggu oleh orang Yahudi, itu baru bisa dilakukan atau terjadi dengan hadirnya Yesus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, kemudian untuk menjelaskan pemahaman Yesus itu akan bertindak sebagai penyelamat, nggak bisa ngambil konsep dalam dunia demokrasi. Yesus lahirnya zaman dulu di Israel kok. Maka terminologi kata-kata yang diambil ya dari latar belakang Israel itu. Mesias itu raja yang dipilih untuk menyelamatkan. 1 Samuel bab 10 ayat 1. Nah, kemudian kalau Tuhan berjanji kerajaan Daud akan kokoh selamanya, janji itu disertai juga dengan pemahaman atau dengan kepercayaan keturunan Daud akan terus menjadi raja. Nah, ada keyakinan, Bapak Ibu boleh buka misalnya yang banyaklah di Perjanjian Lama termasuk Amos 9. Suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Israel yang sudah runtuh. Suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Israel yang sudah runtuh. Lihat Lukas bab 1 tentang berita kelahiran Yesus. Tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud. Suatu saat nanti keturunan Daud bergelar Mesias akan menjadi rajanya. Itu keyakinan orang Yahudi. Lalu Yesus melanjutkan, ya, kerajaan yang dijanjikan oleh Allah kepada Daud itu bukan kerajaan dunia ya. Kerajaan dunia itu akan berakhir. Tapi kerajaannya kerajaan surga. Lalu rajanya Mesias kan? Ya, Mesias. Mesias harus lahir sebagai keturunan Daud. Dia yang akan menjadi raja. Dia yang akan bertindak sebagai penyelamat. Bagaimana dia bertindak sebagai penyelamat? Ya, Mesias yang diharapkan orang Yahudi perang lawan musuh. Yesus sebagai Mesias, raja kerajaan surga, perang. Bukan lawan musuh manusia, tapi melawan dosa. Dan dengan mengalahkan dosa, Yesus, Mesias akan membawa manusia masuk dalam kerajaan surga. Nah, untuk menjelaskan kalau Yesus itu layak disebut sebagai keturunan Daud dan Mesias, maka dalam silsilah atau daftar keturunan di Matius bab 1 ayat 1 sampai 17, A memperanakkan B, B memperanakkan C. Lalu berikutnya Yakub memperanakkan Yusuf. Yusuf itu adalah suami Maria, dan Maria itu adalah yang melahirkan Yesus. Secara legal, bukan biologis, Yesus sah disebut sebagai anak Yusuf. Kalau begitu secara legal, Yesus sah disebut sebagai anak Daud dan menyandang gelar Mesias. Di satu sisi begitu, sisi lain. Bapak Ibu boleh buka, periksa Matius bab 1 ayat
18-25. Ketika Maria bertunangan dengan Yusuf, Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Dan di ayat 25 dikatakan, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan Yesus. Jadi bisa ditegaskan, ditunjukkan bahwa anak yang ada di dalam rahim Maria bukan anak biologis Yusuf. Ya, loh, bagaimana Maria bisa mengandung, melahirkan? Kuasa Roh Kudus. Memang bisa, jangankan yang seperti itu. Memang alam semesta, semua manusia yang bikin siapa? Dari apa? Allah berkuasa untuk melakukan hal yang sesederhana itu. Nah, kalau membaca Matius 18 sampai dengan 25, Bapak Ibu akan melihat asal usul ilahi Yesus. Dia bukan manusia. Karena dia bisa menyelamatkan manusia dari dosa itu. Bagaimana mungkin manusia menyelamatkan sesamanya dari dosa? Tidak mungkin. Jadi sekali lagi yang kita lihat, dalam diri Yesus, Allah itu menyertai kita. Dia Immanuel. Dalam diri Yesus, Allah menyertai. Allah hadir dalam dunia manusia. Karena itu, ya dia itu Immanuel. Gitu. Udah bingung belum Pak Narto? Paham. Ya, artinya kita nggak bisa rafiah gitu Pak ya. Maksudnya menangkap turunan Daud ini sebagai raja Israel. Jadi pada mikir apa coba? Baik, kalau tidak ada yang lain yang mau disampaikan? Saya tanya Pak. Ya bagus. Pak Narto. Ya. Sebelum pandemi Pak ya, Natal 2019 ya, itu yang terakhir Natal dikunjungin oleh Wali Kota Jakarta Selatan. Dari Advent pertama sampai keempat, saya mencatat dan relevan dengan bacaan yang sekarang ini. Jadi dikatakan oleh Romo, saya datang 2 kali dilayani oleh Romo Ratno dan 2 kali oleh Romo Lilo. Pada minggu pertama, pesan utama dari Advent itu adalah berjaga-jaga. Advent kedua adalah pertobatan. Advent ketiga adalah bersukacita. Dan Advent keempat adalah membuka hati. Dari uraian yang tadi Pak Seto jelaskan, karena ini tahun C mengambil dari Lukas, itu kelihatannya juga bacaan Advent pertama adalah berjaga-jaga. Yang kedua pertobatan, yang ketiga sukacita, dan yang keempat tadi yang terakhir adalah membuka hati. Pertanyaannya, apakah ada tahun Advent yang tidak pakemnya lain, Pak? Terima kasih. Tidak ada. Tahun liturgi ABC. Ya, Advent pertama itu bicara tentang kedatangan Tuhan di akhir zaman. Advent kedua dan ketiga itu bicara tentang Yohanes yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Advent yang keempat bicara tentang Maria. Elizabeth. Bukan Elizabethnya, tetapi Marianya. Karena yaitu di tahun A, B, C, bacaannya begitu. Kalau di tahun liturgi A, Matius 24, khotbah tentang akhir zaman. Tahun liturgi B, Matius bab 13, akhir zaman juga. Bicara tentang kedatangan Tuhan di akhir zaman. Tahun liturginya kan cuma A, B, C kan? Iya. Advent pertama akan bicara tentang kedatangan Tuhan di akhir zaman. Nah, berjaga-jaga itu adalah konsekuensi ketika orang menyadari bahwa Tuhan akan datang.
Ya, kalau Tuhan mau datang kan jaga-jaga, siap-siap. Nggak usah ngomongin Tuhan dulu dah. Pak Agus dapat telepon dari Romo Kardinal. Besok Minggu habis misa, saya mau datang ke rumah Pak Agus. Pak Agus biasa saja, terserah mau bangun jam berapa gitu. Ntar kalau Romo Kardinal datang kan pasti bangunin saya. Nggak akan gitu kan? Nggak akan begitu, ada konsekuensinya. Bersiap, berjaga. Lalu akan ketemu, persiapannya macam-macam. Raga disiapkan, rumah kadang-kadang disiapkan, jamuannya, ya iyalah disiapin, masa Monsinyur atau Romo Kardinal, Indomie aja ya. Nggak akan begitu kan? Jadi menyambut Tuhan yang akan datang di akhir zaman, orang harus bersiaga, berjaga. Berjaga itu bagaimana? Dengerin pendahulunya, dengerin forrider Tuhan, dengerin orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Itu Advent kedua dan ketiga, Yohanes. Yohanes di minggu kedua ditampilkan, nih loh pribadi yang datang mendahului Tuhan. Dia datang duluan. Untuk apa? Mempersiapkan jalan. Bagaimana mempersiapkan jalan? Perhatikan saja. Seruan pertobatan. Dan bertobat itu menjadi cara yang membuat orang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan kemudian di Advent yang keempat, ini bicara tentang ya Maria. Bicara tentang Maria. Kalau di pertemuan Advent yang Minggu Advent keempat tahun A, itu dari Matius 1, 18, 25 tadi itu loh. Kalau tahun liturgi B, itu bicara tentang ini kunjungan malaikat Gabriel. Tahun liturgi C, yang tahun ini, Maria mengunjungi Elizabeth. Begitu, Pak. Jadi yang Bapak dengarkan tadi, itu permenungan lebih lanjut dari hal utama. Saya bicarakan dari sisi bacaan isi Alkitab. Permenungan bisa melangkah lebih jauh daripada yang saya sampaikan ini tadi. Tetapi yang saya sampaikan ini sekali lagi mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan dua kedatangan Tuhan. Begitu, Pak. Saya tidak melihat apa yang disampaikan, yang saya sampaikan bertentangan, tetapi ini yang utama bicara tentang bacaan. Selanjutnya, permenungan bisa berjalan lebih luas daripada ini. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Halo, suara saya dengar? Halo. Ya, Pak Helmi. Oh ya, Pak, terima kasih. Pak Seto, saya membaca perikop Maria dan Elizabeth. Di sini dikatakan pada ayat 43. Hilang suaranya, Pak. Oh, Kedengaran. iya. Sekarang gimana? Halo? Ya, harus lebih dekat mikrofon. Lebih dekat ya. Maaf, saya pakai HP jadi kurang anu. Pada Lukas 1 ayat 39 sampai 45 kan ada pertemuan antara Maria dan Elizabeth ya. Ini perikop yang buat saya menarik sekali, bagus banget ya. Pada ayat 43 Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kapan Elizabeth itu mengetahui bahwa Bunda Maria itu adalah ibu Tuhan? Apakah waktu dikunjungi, waktu Bunda Maria memberi salam, lalu anak yang dikandung di dalam rahim Elizabeth itu kan melonjak ya. Dan dia dalam keadaan penuh Roh Kudus gitu. Apakah pada saat itu
Atau waktu Zakaria menerima amanat dari Gabriel bahwa istrinya bakal hamil, tetapi Zakaria tidak terlalu menanggapi, ya, sehingga menjadi buta. Tapi di situ apakah Elizabeth sudah merasakan bahwa keberadaan Tuhan dalam diri keluarganya maupun Bunda Maria? Kapan dia bisa mengetahui bahwa Maria itu adalah ibu Tuhan, gitu? Ya, karena ini tiba-tiba dia mengatakan, ibu Tuhan, siapa aku ini? Apa sih aku ini? Kok ibu Tuhanku datang, gitu. Jadi ini pertanyaan yang menarik buat saya, gitu. Kapan Elizabeth itu mengetahui? Iya, itu Pertanyaan berikutnya malah bisa dibalik lagi, lanjut lagi, Pak. Apa ya, perlunya tahu kapan? Iya. Kapan? Sekarang begini dulu. Bapak tolong membuka Lukas bab 1. Ya. Lukas bab 1. Silahkan ke ayat 17. Kalau membaca Lukas bab 1 ayat 17, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Wah, suami Elizabeth tahu. Tapi kalau saya menyebut ini, Bapak akan jawab juga. Loh, habis itu kan Zakaria bisu. Lihat ke ayat, sebentar, di mana? 20. Engkau akan menjadi bisu dan tidak akan berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi. Apakah kemudian seandainya ya kita berpikir ya ini Pak atau Romo Zakaria kan bisu. Apakah kemudian Bapak Ibu akan membayangkan dari sejak bertemu dengan malaikat sampai anaknya lahir, lalu Zakaria dengan istrinya nggak komunikasi sama sekali? Nggak mungkin juga ya. Masa nggak ngomong selama 9 bulan? Mungkin ya komunikasi bukan ngomong. Ini imam loh ya, bisa nulis loh ya. Jadi maksud saya, Zakaria terima berita dari malaikat. Lalu masuk akal bisa diterima kalau Zakaria bercerita kepada istrinya. Kalaupun dikatakan Zakaria itu bisu, bukan berarti tidak bisa berkomunikasi. Kemudian, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Satu pertanyaan, tapi jawabannya macam-macam. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia, itu artinya apa? Nah, bedanya dengan Tuhan apa? Nah, Tuhan untuk manusia, Tuhan itu untuk yang disembah. Tapi dalam bahasa Yunani, yang ada itu kata Kyrios, yang Bapak Ibu panggil waktu nyanyi, itu Tuhan kasihanilah kami, Kyrie eleison. Kata Kyrios itu bisa berarti, atau bisa digunakan untuk menyebut Allah, bisa untuk menyebut manusia. Kalau Bapak Ibu tahu kata Gusti dalam bahasa Jawa, itu terjemahan kata yang cocok. Gusti itu bisa digunakan untuk menyebut Allah, bisa juga untuk menyebut manusia. Bapak Ibu ke Jogja, ke Solo, banyak Gusti di sana. Gusti Pangeran Adipati Aryo, Gusti Ratu, Gusti semua banyak.
bisa digunakan untuk menyebut Allah? Iya, Gusti Allah. Nah, sekarang begini, hanya ibu-ibu yang paham ini. Yang bisa ngerasain. Ibu ketika mengandung, ada bayi di dalam rahim, ibu sering ngajak anak ibu ngomong kan enggak? Ini saya ngomong sama ibu, tapi ibunya enggak tahu yang mana ini. Iya. Ajak ngomong kan? Dijawab apa enggak? Enggak, ya gimana mau jawab? Ditendang, Pak. Tapi tunggu dulu, yang berikutnya. Bapak Ibu tolong ingat-ingat lagi. Gerak bayi di dalam rahim, Ibu paham kan ya? Tahu kan ya? Ngerasain kan ya? Dan Ibu silahkan mengingat, kalau Ibu sedang senang, Ibu sedang sedih, bayi bisa bereaksi apa enggak? Ini Bapak-Bapak enggak tahu, Bapak-Bapak mikirnya beda urusannya. Nah, sekarang kalau dikatakan begini loh, bayi yang di dalam rahim Elizabeth itu melonjak. Jadi ceritanya, Maria kan mengunjungi atau datang ke rumah Elizabeth. Rumah Maria itu ada di Nazaret, rumah Elizabeth itu ada di pegunungan Yehuda. Kalau Bapak Ibu mau main ke sana, bisa cari kota Ein Kerem atau Ein Karim. Tapi sudah bukan, bentuknya bukan rumah tapi gereja. Nah, kalau memakai Google Map, Bapak Ibu akan melihat 144 kilometer. Jauh. Pakai Google Map. Jauh. Nah, kemudian nggak diceritakan sepanjang perjalanan. Jangan nanya berapa kali Maria istirahat ya. Ini orang hamil muda kok jalan jauh. Nggak akan ketemu jawaban. Tapi ketika sampai di rumah Elizabeth, Maria menyampaikan salam. Shalom. Shalom aleichem. Alecha. Perempuan kok. Nah, lihat. Ya, ayat 14. Ketika salammu sampai kepada telingaku, Shalom itu tadi. Begitu Elizabeth mendengar salam yang diucapkan oleh Maria, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Yang bisa ngomong kayak gini cuma ibu-ibu. Bapak-bapak saya nggak yakin bisa merasakan bayi melonjak kegirangan itu kayak apa. Nah, melonjaknya bayi yang ada di dalam rahim Elizabeth menjadi tanda untuk Elizabeth yang datang ke rumahnya bukan perempuan biasa. Pasti ini ibu dari seorang yang sangat istimewa. Ibu dari seorang yang sangat istimewa. Karena itu dia menggunakan kata hormat. Kata yang menunjukkan sikap hormat. Siapa aku ini? Sampai ibu tuanku, ibu dari seorang pribadi yang sangat terhormat, datang kepadaku. Nah, di dalam Injil Lukas, Bapak Ibu, kata Tuhan sering kali digunakan umum untuk menyebut Yesus. Tanpa berbicara tentang keilahiannya. Tuhan telah melawat umatnya. Nah itu kan apa? Kemudian boleh dicek, boleh dicari berapa kali Yesus disebut sebagai Tuhan oleh orang-orang tanpa menyebutnya ya, tanpa menunjukkan dia adalah pribadi yang datang dari surga yang ilahi, tapi menunjuk kepada situasi sebutan hormat gitu. Nah kemudian sudah menjadi lebih jelas semoga ya. Peran Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita bisa paham. Iya. Saya kalau dalam situasi saya mengajar, saya belajar kitab suci bersama dengan Bapak Ibu, saya itu nggak yakin saya bisa membuat Bapak Ibu mengerti.
Tapi saya yakin, saya memang mulut saya bicara ya. Telinga Bapak Ibu mendengar, mata Bapak Ibu membaca Alkitab. Yang ada di pikiran, saya bisa mengendalikan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu. Tidak bisa saya. Bapak Ibu mau mengerti, mau menolak, saya tidak tahu. Itu di luar kemampuan saya. Tapi saya yakin, saya percaya, Roh Kudus menemani, membantu Bapak Ibu. Sehingga saya pun percaya Roh Kudus tidak, ketika Bapak Ibu membaca Alkitab, bukan hanya otak Bapak Ibu yang berfungsi. Hati pasti juga. Itu kerja Roh Kudus. Nah, dalam perikop ini yang kita lihat Roh Kudus yang menyertai Maria ya, yang menaungi Maria. Roh Kudus yang menaungi Maria itu sekarang memenuhi Elizabeth. Ini jawaban yang ketiga. Pantas enggak kalau Elizabeth jadi mengerti siapa yang datang itu? Roh Kudus yang menaungi Maria sekarang memenuhi Elizabeth, dan kemudian Elizabeth sampai kepada pengakuan, ya ini Tuhanku. Dan aku sebenarnya nggak pantas menyambut ibu dari Tuhanku. Ya Pak, saya beri 3 jawaban. Tinggal pilih. Tinggal pilih ya. Oh, mute Pak. Tidak kedengaran. Maaf, jadi terima kasih. Ini lengkap sekali jawaban yang saya peroleh dari Pak Seto, dan puji Tuhan saya bisa mengerti dan saya bisa merasakan begitu luar biasa Roh Kudus yang ada pada Bunda Maria ya. Karismanya ya memang Yesus yang dia kandung, luar biasa. Terima kasih Pak Seto. Jelas. Jadi karena saya menanggapi pertanyaan-pertanyaan, saya tidak lanjutkan berbicara tentang teks demi teks, tapi di sana sini saya menyinggung teks-teks Injil yang dibacakan selama Advent tadi. Ya, begitu Pak Narto. Apakah ada yang lain? Ada. Ini saya bicara teologi inkarnasi loh ini. Tapi pada nggak merasa kalau saya sedang bicara teologi. Biasa saja bicaranya, nggak usah pakai bahasa yang susah-susah. Malah nggak ketemu nanti kalau saya gunakan bahasa-bahasa yang yang berat, tinggi, rumit. Saya pakai bahasa yang kita biasa omong, biasa gunakan saja. Ya? Ada lagi? Belum, Pak. Satu lagi kalau gitu dari saya, Pak Seto. Silakan, Pak Marcel. Kalau saya juga membaca di Injil Lukas, khususnya peristiwa menjelang dan sesudah Yesus dilahirkan itu, sebelum Maria mengandung saja, malaikat Gabriel itu datang melalui mimpi. Lalu ketika Yesus dilahirkan, karena Raja Herodes mau membunuh semua anak-anak, lalu Yosef juga melalui mimpi dikasih tahu untuk menyingkir ke Mesir. Lalu nah, pada konteks kultur pada saat itu, apakah memang perintahnya itu selalu melalui mimpi gitu? Kan kalau kita bicara mengenai roh kan dia bisa ini. Apakah ada makna tersendiri kalau konteks mimpi pada kultur saat itu atau pada konteks zaman saat itu? Itu Pak Seto. Baik, koreksi dulu Pak ya. Kalau yang di Lukas, kunjungan kepada Maria itu bukan mimpi. Allah mengutus malaikat Gabriel kepada seorang perawan di satu kota yang bernama Nazaret, tapi tidak disebut mimpi. Di Lukas kita tidak ketemu dengan mimpi.
Tapi mimpi itu kita temukan di Injil Matius. Berita kepada Yusuf itu mimpi. Kemudian ketika itu dalam mimpi juga ketika malaikat mengatakan nggak usah takut mengambil Maria jadi istrimu. Ya. Kemudian ketika menyuruh Yusuf membawakan anak Yesus ke Mesir, nah itu mimpi. Ketika menyuruh Yusuf pulang ke Yudea, itu lewat mimpi. Betul. Jadi kalau ngomongin mimpi itu adanya di Matius, di Lukas nggak ketemu mimpi. Nah, kemudian begini, kalau kita melihat di Perjanjian Lama, kita akan menemukan bahwa mimpi menjadi salah satu cara yang digunakan oleh Tuhan untuk berbicara kepada manusia. Nah, kalau Bapak, Ibu, kalau dalam tradisi atau kebiasaan orang Jawa, itu kalau mimpi orang tua itu tidak sebut saya mimpi bapak saya. Nyebutnya bukan begitu. Bapak saya datang dalam mimpi. Beda kan? Kenapa datangnya dalam mimpi? Bapak saya sudah nggak punya raga, dia sudah meninggal nggak punya raga. Karena tidak punya raga, nggak bisa mendatangi secara fisik. Maka salah satu yang dilakukan itu adalah datang dalam mimpi. Nah, saya tidak bicara tentang tafsir mimpi, saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk mendiskusikan mimpi-mimpi Bapak Ibu. Tetapi dengan pemahaman ini kita bisa mengerti. Di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, mimpi menjadi salah satu cara yang digunakan oleh Allah untuk menyatakan kehendaknya. Kenapa dengan mimpi? Allah itu roh, tidak punya raga. Dan salah satu yang digunakan untuk bertemu dengan manusia, itu adalah mimpi. Dan Bapak Ibu bisa melihat macam-macam lah. Mungkin mulai dari mimpi Yusuf yang di Perjanjian Lama, kemudian mimpi Salomo. Di kitab Daniel, banyak mimpi di kitab Daniel. Jadi sekali lagi, ya Allah yang tidak punya raga bisa menyatakan kehendaknya, menjumpai manusia melalui mimpi itu. Di Perjanjian Baru juga begitu. Dan sekali lagi saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk memeriksa mimpi Bapak Ibu masing-masing loh ya. Itu bukan bagian saya untuk mengurus itu. Ya, begitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Seto. Baik, Pak Seto. Terima kasih banyak nih, Pak. Malam hari ini kita sudah semakin memahami bagaimana mempersiapkan masa Advent ini untuk menyambut dua kedatangan Tuhan ya, tadi Pak Seto sebutkan. Jadi tidak hanya kelahiran Yesus, tapi ada satu kedatangan lagi yang kita nantikan. Kemudian juga dari 4 Advent yang sudah kita lalui, kita yang pertama tadi kita memahami akhir zaman, ya, berjaga-jaga. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ke gereja ada gua Natal, nah itu pasti pembicaraan kita malam hari ini akan terngiang-ngiang di sana ya. Kita akan memahami, akan di pemikiran kita bagaimana kita berjaga-jaga ya untuk menghadapi akhir zaman. Kemudian kalau kita belum bertobat, nah kita cari waktu untuk bertobat. Kemudian juga yang ketiga sukacita ya. Nanti kalau kita lihat patung keluarga kudus, nah itu ada Maria di sana, kita bisa sukacita. Dan kemudian yang terakhir membuka hati tadi Pak Seto ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita memasuki Natal, kita persiapkan diri kita masing-masing dengan baik. Oke, kita tutup pertemuan malam hari ini.
dengan doa. Silakan Pak Marcel, kita tutup doa Pak. Baik. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena berkat dan penyelenggaran-Mu pada malam hari ini kami boleh berkumpul dan mendengarkan pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Seto mengenai Advent. Tuhan Yesus, semoga menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Hidup kami semakin berkenan kepadamu dan hati kami bersukacita untuk bertemu, untuk menantikan kedatangan-Mu. Dan Tuhan, semoga Pak Seto yang selama ini selalu menjadi sumber inspirasi pembelajaran bagi kami, Kau urapi agar dia terus bisa menjadi pembawa warta-Mu dan para pendengarnya semakin terbuka pikiran dan hatinya dan semakin memahami. Dan sebentar lagi kami akan kembali melanjutkan kegiatan kami. Semoga pimpinan Roh-Mu yang kudus menguatkan kami, meneguhkan kami akan iman kami terhadap-Mu. Tuhan, semoga malam hari ini kami boleh istirahat dengan baik, bisa istirahat dengan tenang, dan besok kami boleh menyongsong lagi hari yang baru dengan penuh sukacita, dengan sehat walafiat jasmani rohani. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Terima Marcel. kasih. Terima kasih Pak. Terima Pak Seto. Ya, terima kasih Semuanya. Bapak Ibu semua.